warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Andraini dengan NIM 1912100022, kelas MD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat login sederhana menggunakan Visual C# untuk memenuhi UAS MK aplikasi terdistribusi. A. Pengertian aplikasi C#. C. Pagar atau yang dibaca C# adalah aplikasi pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server side pada website, membangun aplikasi desktop atau mobile, pemrograman game, dan sebagainya. Selain itu, C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. Dalam praktiknya, C# sangat bergantung dengan framework yang disebut Net Framework. Framework inilah yang dapat digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C#. Materi pembelajaran C#. 1. New project, add form, start debugging, save all. 2. Membuat data, input atau output dari message box. 3. Percabangan if. 4. Percabangan hash. 5. Combo box, radio button, dan list box. 6. Perulangan for. 7. Login simple. 8. Kalkulator sederhana. Di sini saya akan membahas tentang tutorial membuat form login tanpa database di C#. Form login biasanya ditemukan dalam setiap sistem yang mana sistem tersebut mengandung kerahasiaan bagi setiap penggunanya. Untuk fungsinya sendiri adalah sebagai pembatas atau menghalang, bisa juga dibilang sebagai pagar dari suatu sistem tersebut untuk bisa memasuki form setelah form login, atau telah memiliki username dan password, dan tidak bisa memasuki form setelah form login jika tidak memiliki username dan password. Buatlah sebuah project baru dengan Visual C++ yang berbasis Windows Form Application dan beri nama login. Seperti ini tampilannya. Pada form 1.h, desain, tambahkan beberapa komponen yaitu 1. Label yang diubah menjadi username. 2. Label diubah menjadi password. 3. Tambahkan text box. 4. Tambahkan text box lagi. 5. Tambahkan button yang bisa diubah menjadi login dan tutup, hingga menampilkan sebuah layout untuk tampilan login sebagai berikut. Lalu klik 2 kali pada button login, lalu isi dengan coding seperti di bawah ini. Kamu bisa pause video ini untuk melihat coding lebih jelas. Kemudian klik 2 kali pada button tutup, isikan coding seperti di bawah ini. Kamu juga bisa pause video ini untuk melihat coding lebih jelas. Pada form 1.cs, the function pertama yaitu form 1 buka kurung tutup kurung berisi kode initialize component. Initialize component adalah sebuah metode panggilan untuk sebagian kelas kontrol daripada memanggil objek hierarki seperti yang saya pertama diharapkan. Lalu di bawahnya terdapat function login 1_click yang berisi kode percabangan if. Jika user ID 1 teks tidak ada isi alias kosong, maka akan tampil message box bertuliskan isi user ID. Jika password 1 teks tidak ada isi alias kosong, maka akan tampil message box berisikan isi password. Jika semua di atas tidak terpenuhi atau else, maka akan dilakukan percabangan else, yaitu berisi jika user ID 1 teks tidak sama dengan Luciana dan jika password 1 teks tidak sama dengan 12345, maka akan tampil message box gagal. Jika di user ID 1 teks berisi Luciana dan di password 1 titik teks berisi 12345, maka akan tampil message box login berhasil dan akan menampilkan menu dan visible menjadi false. Dan the function terakhir yaitu
exit1_click terdapat kode application.exit buka kurung tutup kurung tanda petik. Kode ini berfungsi untuk menutup aplikasi. Berikut adalah hasil akhirnya. Di sebelah kiri adalah tampilan login berhasil yang akan menampilkan sebuah kalimat login Anda berhasil. Dan di sebelah kanan adalah tampilan login gagal yang akan menampilkan sebuah kalimat login Anda gagal. Baik, seperti itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada all yang menonton. Saya akhiri presentasi hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.